Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Muntaha Amal dari kelas 6A dengan NIM 23090040. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang eh, presentasi tugas gap penelitian dari membandingkan tiga jurnal, ada satu jurnal internasional dan dua jurnal nasional. Oke, next. Nah, setelah saya perbandingkan dan saya baca-baca, saya menemukan tiga jurnal tentang, pertama-tama topik saya itu mengenai data mining. Terus, jadi saya mengambil mencari data berdasarkan ini, berdasarkan kata kunci data mining. Baik, selanjutnya kita menuju ke tabel perbandingan jurnal ilmiah dari yang telah saya cari. Yang pertama itu jurnal internasional yang dibuat oleh Macchiaroli dan Ariema. Untuk tahunnya mungkin sudah agak lama. Nah, masalah dari peneliti. Oh, yang kedua ada Nugraha dan Nurdiawan. Eh, yang pertama yang internasional, yang kedua ada ini yang nasional, yang ketiga, oke, di yang kedua tadi ditulis oleh Nugraha, Setiawan dan Bestari tahun 2022. Kemudian yang ketiga dari Aviasari, Suwarna, dan Rahaningsih. Masalah yang pertama, yaitu yang dari jurnal internasional tadi, yaitu konflik penggunaan alat alat atau tool pada dua mesin FMS yang menyebabkan inefisiensi waktu penyelesaian. Nah, untuk yang kedua, yaitu masalahnya persaingan bisnis dan penumpukan stok barang yang tidak terjual di toko Yana Sport karena belum adanya strategi pemasaran berbasis data. Selanjutnya, ada penumpukan stok produk hijab yang kurang diminati dan kesulitan untuk menentukan jumlah stok optimal di toko Lights. Untuk metode yang digunakan dari jurnal yang pertama, yaitu ada hierarchical clustering dan prosedur sequencing. Yang kedua, metodenya itu menggunakan algoritma K-means clustering. Yang ketiga, menggunakan K-means clustering juga sama. Nah, parameter keberhasilannya dari indeks keseimbangan, indeks clustering, dan total waktu yang hilang. Yang kedua, ada hasil pengelompokan dua klaster, laris terjual dan tidak laris, dengan nilai performa jarak klaster. Untuk yang ketiga, validasi menggunakan Davis Building Index dengan hasil 0,473 menunjukkan kualitas klaster yang baik. Next, ini adalah analisis gap penelitian dari jurnal yang telah kita bandingkan tadi. Yang pertama, perbandingan objek dan karakteristik data. Pada jurnal satu itu berfokus kepada manufaktur besar, sedangkan jurnal 2 dan 3 fokus ke inventaris barang dari toko. Tadi seperti contoh kan toko olahraga dan toko hijab. Belum ada penelitian yang spesifik untuk membahas beban kerja jasa. Nah, ilmu penelitian saya mengisi ini dengan algoritma K-means untuk sektor jasa. Tadi kan untuk barang. Nah, sekarang saya berfokus ke jasa. Untuk yang kedua, parameter pengukuran untuk gapnya jurnal 2 dan 3 hanya menggunakan variabel stok awal dan stok terjual untuk menentukan kelarisan produk. Posisi saya
Saya menambahkan parameter tingkat kesulitan X dengan dilambangkan X1 dan durasi X2. Ini kan penting karena dalam jasa jahit beban kerja bukan hanya ditentukan oleh jumlah pesanan, tapi seberapa rumit pesanan tersebut. Selanjutnya yaitu output solusi. Untuk gap jurnal jurnal 2 dan 3 itu berhenti pada identifikasi produk laris untuk strategi pembelian ulang. Sedangkan di penelitian saya lebih jauh ke rekomendasi. Jadi hasil clustering tidak hanya untuk tahu mana yang banyak dipesan, tapi mana yang bisa langsung dilakukan atau digarap untuk manajemen waktu harian bagi penjahit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.